Apakah ini iPhone 14 Pro? Jawabannya bukan. Ini adalah Xiaomi CV3 atau Xiaomi CV3. Ya, apapun itu sebutannya, pokoknya ini HP dari Xiaomi yang menarik banget karena punya fitur-fitur kekinian, bodinya tipis, dan spesifikasinya menjanjikan. FYI, untuk harga di China sana mulai dari 2.499 yuan, dan untuk varian tertinggi mentok di 2.999 yuan. Jadi, kalau ditanya apakah HP yang satu ini bakalan resmi, jawabannya nggak tahu sih, hanya Xiaomi Indonesia yang bisa menjawab. Tapi, balik lagi, kalau gue ngeliat dari TKDN, tidak ada tanda-tandanya. By the way, sebelum gue bahas HP-nya sendiri, pertama-tama gue mau bahas dusnya dulu, karena ini menarik walaupun ya jarang banget sih dilihat. Iya, perpaduan warna putih dengan hologram yang ketika kena pantulan cahaya itu menarik, keren banget. Tapi sisa di dalamnya ya sama aja sih. Ada free jelly case transparan, manual, SIM ejector, HP-nya sendiri, brick charger 67 watt, dan kabel USB Type-C. Dan ketika gue coba ngecharge HP ini dari angka 5-100%, dibiarin ngecharge aja di kondisi airplane mode, hasilnya maka waktu 40 menit. Kalau kalian tanya, Bang, kenapa ini cepet banget? Well, karena kapasitas baterainya yang nyentuh di 4500 mAh aja. Memang kelihatan kecil, tapi ketika gue coba main Mobile Legends, nonton YouTube, scrolling Instagram, itu semuanya menggunakan koneksi seluler data, brightness yang nyaris mentok, volume speakernya 50%, bisa dapat screen on time 7 jam 32 menit dalam satu kali ngecharge, dan itu masih ngisain baterai 3%. Jadi menarik banget. Dan sekarang kita langsung aja bahas HP ini secara keseluruhan. So, welcome back to Updated IDN Channel. Nama gue Greg, let's check it out. Rekaman video kamera belakang di HP ini memang belum support sampai 8K, tapi untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah, ada HP Xiaomi yang bisa record 4K 30fps di kamera depan. Ya, bahkan Xiaomi 13 Ultra aja nggak bisa, dan menurut gue ini tajam banget, plus stabil karena ada bantuan IIS. Gak sampai di situ, ketika gue stop record, gue bisa pindah ke lensa ultrawide kalau misalkan mau vlog rame-rame, dan ini hasilnya stabil plus tajam juga karena bisa support sampai 4K 30fps. Cuma satu hal yang gue sayangkan, ketika mau pindah ke lensa primary lens ataupun ultrawide itu nggak bisa langsung, nggak fleksibel. Mesti stop record dulu. Tapi ya ini kemajuan yang luar biasa, membuktikan kalau Xiaomi mau, itu pasti ada aja jalannya. Dan kalau misalkan kalian pengen ngevlog di tempat gelap, kamera di HP ini ada bantuan LED flash 2 di kamera depan juga yang bisa kalian adjust, mau terangnya seberapa, mau color temperaturnya cold ataupun warm, bisa kalian atur. Ini keren banget sih. Nah, sekarang ini adalah video kamera depan 4K 30fps sambil jalan biasa, guys. Kalau gue lihat dari viewfinder ini stabil banget. OIS plus IIS bisa berjalan bersamaan. Ya, walaupun memang highlightnya agak struggle dan efek ketika gue panning tuh agak kayak robot ya, guys. Tapi not bad, dan untuk fokus lumayan cepet, mantap. Sekarang gue pindah ke resolusi 1080-nya. Nah, kalau di resolusi 1080p, gue bisa pindah ke lensa ultrawide langsung kayak gini, tanpa harus stop record. Bahkan kalau misalkan gue zoom in, ya ini juga bisa, dan surprisingly stabil, walaupun ya agak pecah sih, dan maksimal sampai 6 kali digital zoom. Gimana guys, menurut kalian untuk kualitas mic dan videonya, karena gue di samping jalan kayak gini, guys. Nah, ini adalah contoh video 4K di kamera depannya, 30fps sambil jalan biasa. Kalau gue ngeliat dari viewfinder, ini stabil banget sih, guys. Spesifikasi HP ini menarik banget karena untuk pertama kalinya Xiaomi CV3 menggunakan MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Ya, ada penambahan Image Signal Processing atau ISP khusus dari Xiaomi dan MediaTek. Tapi dalam segi performa ya sama aja sih kayak 8200 biasa. Nggak ada bedanya. Dalam segi angka Antutu bisa nyentuh di 878 ribuan yang tentu lebih tinggi ketimbang Dimensity 7200 dan Snapdragon 870. Tapi dalam segi performa ini cukup kayak roller coaster
coaster sih, udah diangkat tinggi, terus turun. Karena Mobile Legends belum bisa sampai Ultra. Iya, bahkan dalam segi grafik dan refresh rate cuma mentok sampai high aja. Jadi dalam segi performa menurut gue FPS yang dihasilkan tuh kayak stutter. Padahal ya lancar-lancar aja dengan suhu yang adem. Dan ketika gue coba main PUBG, ini sih bagus, bisa nyentuh di HDR Extreme, gyroscope-nya pun lancar, tapi untuk smooth 90 FPS-nya belum kebuka. Dan game terakhir kayak Genshin Impact, ketika gue coba push ke highest plus 60 FPS, memang agak nge-lag 5 menit di awal, tapi gue baru inget belum nyalain fitur performance dan boost mode-nya. Begitu dinyalain, performanya stabil banget, stutternya berkurang jauh, dan satu hal yang harus gue kasih tahu ke kalian, suhunya lagi-lagi adem banget. Cuma mentok di 42 derajat ketika main 1 jam di koneksi Wi-Fi. Menarik buat HP setipis ini. Desain layar di HP ini tuh cakep banget, bukan karena notch-nya menggunakan peel hole yang sama kayak iPhone 14 Pro, tapi kalau kalian lihat pinggir kiri kanannya dibuat melengkung, bezel atas bawahnya tipis, jadi terlihat makin premium, ganteng, pokoknya berasa HP flagship. Dan untuk kualitas layar AMOLED-nya sendiri, ya ini berwarna banget, gonjreng cerah, ditambah resolusi Full HD Plus-nya pun tajam. Tapi ada 3 hal yang menurut gue rasanya kurang di HP yang satu ini. Pertama, dalam segi refresh rate 120Hz emang mulus banget, tapi nggak semua apps bisa jalan. Contoh yang gue temuin, di aplikasi YouTube cuma mentok 60Hz. Mungkin kalian bertanya, Bang, refresh rate tinggi buat apa sih di aplikasi YouTube? Kan kita mau pakai buat nonton. Well, refresh rate tinggi itu bukan bikin animasi jadi cepet-cepetan aja, tapi FPS yang dihasilkan itu jadi lebih mulus, gak patah-patah. Contohnya seperti yang bisa kalian lihat, gue bandingin 60Hz versus 120Hz. Kalian lebih prefer lihat yang mana? Kalau gue sih ya tetap di 120Hz. Dan kedua, dalam segi kegunaan notch ya, ini nggak ada fungsi kayak si iPhone 14 Pro yang bisa minimize app ataupun buka aplikasi dari sana. Benar-benar pure jadi cutout kamera. Ketiga, dalam segi brightness memang ini cerah banget, bisa nyentuh sampai 1500 nits. Tapi ketika gue pakai di kondisi indoor, set brightness set setengah itu kayak kurang berasa terang sih dibandingin HP-HP yang lain dengan brightness yang lebih rendah, yang nggak nyampe 1500 nits kayak HP ini, tapi brightness di set setengah bisa lebih cerah. Gue mesti fullin dikit baru berasa cerah. Sisanya sih memang udah bagus banget. Bahkan yang gue suka dari HP Xiaomi, walaupun pinggir kiri kanannya dibuat melengkung, ada fitur Ignore Accidental Touch. Jadi kalau misalkan kalian nggak sengaja sentuh kiri kanan, ya nggak akan kenapa-napa karena udah keblok. Tapi untuk nyari screen protector penggantinya itu agak ribet karena layar melengkung. Sisanya udah bagus sih. Udah pakai Corning Gorilla Glass juga. Dapat screen protector juga bawaan. Ukuran layar HP ini nggak lebih dari 6,5 inch dengan bezel atas bawahnya udah tipis, jadi bikin HP ini tuh berasa compact, enak banget digenggam menggunakan satu tangan. Yang ngingetin gue sama Xiaomi 12 kemarin, walaupun ya nggak sekecil Xiaomi 12 sih, lebih ke bobotnya yang ringan di 174 gram dan ketipisan di 7,6 mm bikin HP ini tuh enak banget di grip. Apalagi depan, belakang, pinggir, kiri, kanan juga udah dibuat melengkung semua, jadi ya enak aja. PW banget. Untuk desain belakang, akhirnya Xiaomi kelihatan lebih segar. Ya, ada dua tone warna berbeda dengan bentuk kamera lingkaran kayak gini, dan di sampingnya ada ring garis-garis, jadi kelihatan makin elegan. By the way, back cover HP ini bahan materialnya menggunakan kaca asli, sedangkan untuk framenya menggunakan polikarbonat dengan finishing dibuat metal, jadi berasa makin premium. Walaupun ya bahan material framenya ya bukan menggunakan metal. Dan dalam segi fitur tambahan, tidak ada fitur IP rating, dan untuk expansion sayang banget, seperti layaknya HP flagship cuman tersedia dual slot SIM aja tanpa slot micro SD. Kualitas video tadi udah gue bahas, tapi gimana soal kualitas fotonya? Well, pertama-tama gue mesti kasih tahu dulu konfigurasinya karena tadi kelewat. Kamera belakang HP ini ada 3 lensa. Primary lensnya menggunakan resolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX800 bukaan cahaya f1.8. Ada lagi 8 megapiksel ultrawide lens, dan terakhir ada 5 megapiksel makro. Nah, untuk hasil foto di kondisi daylight menurut gue dalam segi karakteristik warna gue suka. Gak terlalu berlebihan saturasinya, walaupun dalam segi kontras menurut gue kadang agak berlebihan. Mesti dimainin exposure-nya dulu biar kualitasnya bagus. Sedangkan untuk hasil foto di kondisi lensa ultrawide, surprisingly walaupun resolusinya lebih rendah, tapi pembeda warnanya itu 11:12.
Jadi gue suka dynamic range-nya ngangkat hanya aja detailnya berkurang cukup berasa ketimbang primary lens. Dan ketika gue melakukan 2 kali digital zoom, ini agak aneh sih, agak beda warnanya ketimbang 1 kali zoom. Padahal ini menggunakan lensa primary lens. Jadi dalam segi konsistensi warna masih perlu diimprove lewat software update biar bagus. Sedangkan untuk hasil foto di kondisi low light, gila ini nggak ada obat sih. Ya, ketika gue foto di kondisi cahaya yang cukup dan nyalain fitur night mode sekalipun, memang perbandingannya tuh minim banget. Hanya aja di mode night mode bisa ngangkat highlight dan detail yang sedikit lebih tajam. Dan ketika gue coba foto di tempat yang bener-bener gelap ya, ini kontrasnya bisa ngangkat banget di mode auto dengan noise dan grain yang minim. Tapi begitu gue nyalain fitur night mode, di previewnya aja bisa langsung kasih tunjuk kontras yang terang. Dan hasilnya, wah lewat AI processingnya makin cakep. Kontrasnya naik, warnanya nggak berubah lebay, detailnya tajam, noise dan grain juga gak berasa sama sekali. Gila sih, low lightnya bener-bener gak ada obat terbaik di HP Xiaomi yang pernah gue coba tahun ini. Biasanya kalau bahas soal speaker gue gabung sama fitur-fitur, tapi kali ini gue pisah karena gak nyangka aja dan bikin sedih. HP ini keluar tahun 2023 tapi speakernya masih menggunakan single bukan stereo. Ya, kalian gak salah denger, single speaker. Ya, memang sih untuk kualitas suaranya menurut gua nggak jelek-jelek amat, ada di atas standar sedikit. Tapi dalam segi tingkat volumenya kurang keras dan bassnya pun kurang berasa, padahal udah ada support dari Dolby Atmos. Gak sampai di situ aja, ada 2 keluhan dari gua. Pertama, karena HP ini ukurannya pun menurut gua yang masih cukup compact. Ketika dipegang landscape, jari telunjuk bisa dengan gampang nutupin speaker, jadi suaranya agak mendem. Dan kedua, port jack 3.5 tidak tersedia. Bombastis. Jadi buat kalian yang penasaran gimana soal speakernya, langsung gue pasang di volume 100%. Make sure pasang earphone ataupun headset. Jangan dengerin menggunakan speaker HP kalian supaya bisa mendengar kualitas kurang lebihnya gimana. Langsung gue play sekarang. Dan ini kalau ketutup dikit, tuh, langsung kayak gini guys, mendem. Sedih. Oke, barulah gue ngomongin soal fitur. Ya, menurut gue ini cukup komplit sih, karena dalam segi NFC-nya tersedia, Air Blaster seperti ciri khas Xiaomi ada, haptic vibration-nya berasa mahal layaknya HP premium mid-range, bahkan ini sekelas kayak HP flagship. Fingerprint-nya menggunakan teknologi under display yang cepet banget, nge-boot, responsif, plus ada efek baru kupu-kupu jadi tidak membosankan, walaupun ya fitur heart rate monitornya tidak tersedia. Koneksi udah support Wi-Fi 6 plus dual 5G, dan kalau kalian tanya, bang, apakah HP ini ada fitur wireless charging? Jawabannya tidak ada. Dan ada satu hal yang gue menemukan, kok di ROM China Xiaomi itu tidak tersedia fitur nearby share. Agak membingungkan, tapi ya udahlah ya. Untuk hemat durasi, gue langsung aja bahas software. HP ini udah run di Android 13 dengan user interface menggunakan MIUI 14. Apakah ada iklan? Jawabannya di ROM China aman banget, tapi untuk bloatware atau aplikasi pre-installnya, banyak banget. Mesti diinstal, di uninstall satu-satu biar lebih enak, dan itu ngabisin waktu 3 menit lah ya buat uninstall satu-satu. Tapi ya at least masih bisa di uninstall sih. Pokoknya ya banyak banget bloatware-nya. Gila. Sisanya seperti biasa MIUI yang kita kenal. Oke guys, kesimpulannya ini adalah HP bagus yang akan dianggurin lagi sih sama Xiaomi. Kalau ditanya kenapa? Well, lagi-lagi hanya Xiaomi Indonesia yang bisa ngejawab. Padahal HP ini punya tongkrongan yang keren, spesifikasinya nggak malu-maluin, fitur-fiturnya menurut gue masih cukup oke, terutama perekaman video kamera depannya bisa support sampai 4K 30 fps untuk pertama kalinya. Overall gue kasih rating 8 dari 10. Kalau ditanya kenapa 8? Karena ya settingan ML-nya cuma mentok sampai high, resolusi ultrawide-nya biasa aja, rendah, dan yang jadi deal breaker, speaker masih menggunakan single aja. Jadi thank you for watching buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau misalkan bermanfaat, boleh bantu like, share ke teman-teman, keluarga, semuanya, sekaligus subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kapan video baru di-upload. Dan gue mau ngucapin terima kasih juga buat Gearshop yang udah minjemin HP yang satu ini. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, ya tinggal mampir link di deskripsi. Sekali lagi, thank you for watching, and as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.